Shalom warga kerajaan, puji Tuhan. Hari ini kita masih bersama-sama di dalam podcast kita Kingdom Insight, His Gift for You. Dan hari ini edisi spesial karena kita bersama-sama bersuka cita, bersama-sama merasakan kebahagiaan karena beberapa hari lagi genap 45 tahun usia pernikahan dari Bapak kita dan Ibu kita, Bapak Arifin dan Bu Vivi yang hari ini sudah bersama-sama dengan kita dan akan berbagi banyak hal tentang Kingdom Marriage. Sebab itu kita akan simak bersama-sama. Shalom Pak Arifin dan Ibu. Pertama-tama ini mungkin mendahului ya, tapi saya ucapkan happy anniversary Pak Arifin. Semakin menginspirasi banyak keluarga dan saya percaya semakin sempurna rencana Tuhan juga buat Bapak sama Ibu. Puji Tuhan. Kingdom Marriage Pak Arifin, apa yang pertama kali Pak Arifin ingin sampaikan kepada kami, warga kerajaan ini ketika bicara tentang Kingdom Marriage Pak Arifin? Kenapa bukan Christian marriage tapi Kingdom marriage? Ya. Kita lihat dulu asal muasalnya. Karena kalau kita tidak ngerti purpose, kita akan menyalahgunakan. Kalau kita tidak ngerti tujuannya. Ya. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, salah satu kita kenapa Tuhan menciptakan manusia? Bukan sekedar ciptaan biasa, tapi mewakili Dia di atas muka bumi ini. Dan menciptakan rupa dan teladan Tuhan. Ya. Lalu kemudian ayat 28, let them have dominion. Biarlah mereka berkuasa. Mereka loh. Ya toh. Jadi bukan sekedar berbahagia. Satu hari ada seorang datang pada saya, dia ceraikan istrinya lalu nikah sama yang separuh usianya lah. Lalu datang ke tempat kami, lapor sekarang pindah Bali. Lalu saya tanya, apa tujuanmu? Ya kebahagiaan Pak Arifin. Saya bilang kamu tidak akan bisa dapatkan. Sebab pernikahan itu bukan mencari kebahagiaan. Tapi membagi kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu ada dalam Kristus. Kalau memenuhi yang pertama adalah likeness. Jadi Christ likeness itu pernikahan kayak sekolah loh. Iya toh. Orang tanya, kenapa nomor telepon Pak Arifin 7-nya 3 kali, Ibu 7-nya 4 kali. Dia menolong saya supaya sempurna gitu loh. Goalnya itu kesempurnaan. Jadi kenapa kingdom? Sebab sang raja itu raja sorgawi. Kita jadikan Adam dan Hawa adalah putra-putrinya. Mereka berbeda tetapi sederajat. Dijadikan mereka pria dan wanita, ya pria dan wanita, laki-laki dan wanita. Zakar nekebah, ya a man with a womb. Pria ini Isya, a man with a womb. Bisa reproduksi, ya, pria tidak bisa reproduksi. Jadi transgender pasti stres. Gitu. Jadi ada tujuan kerajaan. Jadi bukan sekedar Christian marriage tapi Kingdom marriage. Nah, tapi kita baru ngerti kan baru ya belakangan ini aja baru belakangan. 45 tahun ini perjalanan yang cukup sebentar. Panjang. Sebentar ya Pak ya. Karena enggak kerasa ya Pak ya. Oh iya. Saya sangat saya mengajar saya bagaimana menyatakan cinta dengan nyanyian. Ya, dengan puisi. Dia selalu berkata pada ibu saya, ya. 7 years with you is like 7 minutes. 7 minutes without you is like 7 years. So 45 years, 45 minutes, belum 1 jam. Amin. Luar biasa ya. Dan saya melihat memang Pak Arifin sama Ibu ini seperti apa ya, kemana-mana berdua dan selalu membuat kami itu dalam tanda kutip ngerasa iri gitu Pak. Ya kan, dalam kebersamaan berdua. Dan saya percaya bukan berarti tidak ada kesulitan, bukan berarti tidak ada permasalahan. Bahkan ada satu pernyataan itu yang menyatakan begini, ingin merasakan surga atau neraka di dunia, menikahlah. Ada yang ngomong seperti itu Pak Arifin. Ini bagaimana? Ibu mungkin apa yang kalau ada orang punya pengertian ingin merasakan surga atau neraka, menikahlah. Nah itu kalau menurut Bu Vivi. Kalau gitu saya mesti tutup telinga dulu. Saya katakan jangan coba-coba atau main-main dalam suatu pernikahan, ya. Karena sekali kita ambil keputusan, itulah yang kita dapatkan, yang kita jalani seumur hidup. Kalau benar-benar pasangan itu dari Tuhan, pastilah
sorga yang kita nikmati. Bener loh ya. Sungguh. Tapi pernah neraka. Pernah 2 tahun. Aku setani. Gambarannya sepertinya harus seperti back to Eden. Di Taman Eden ada persekutuan dengan Tuhan. Ada nyanyian cinta. Itu bukan pujian loh yang ada di Kejadian pasal kedua itu. Tapi pujian, inilah dia. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia akan diberi nama wanita, perempuan, sebab dia berasal dari laki-laki. Karena berasal dari laki-laki itu side itu adalah rusuk sebelah ya. Dia ini bagus sekali istilah Jawa itu ya. Si garing nyawa, belahan jiwa. Kenapa? Ya salah satu yang kita perlu dalam pernikahan ini bukan cuma I love you, tapi I need you. I need you. Ya, I need you baby. Wow. Hanya pria yang boleh sebut istrinya baby. Sekarang ini aneh loh. Masa ada istri panggil suaminya baby? Karena itu dilakukan kayak bayi beneran. Salah ya. She's my baby. Di tengah sekian tahun, tadi Pak Arifin menyebutkan neraka itu. Apakah sampai pernah tercetus kata, oh kita cerai saja gitu-gitu Pak Arifin? Apakah pernah tercetus Pak? Di tengah pernikahan yang Pak Arifin? Sama sekali enggak pernah. Enggak ada ya Pak ya? Iya. Tidak pernah sayang ya. Tidak ada. Cuma dia pernah bilang, kamu terlalu jahat. Kamu Hitler. Loh, kenapa Hitler? Kamu diktator. Untuk jadi setan gampang. Selfish. Saya ini selfish, self-centered. Wow. Jadi kalau mau surga di atas muka bumi, itu adalah Christ-centeredness. Christ-centeredness dalam pernikahan. Goalnya Christ-likeness. Saya kasih rumus dulu deh. Ya, kita mengenal diamond itu ada 4C kan ya. Ada 4C ya. Ada karatnya, clarity-nya, ada semua, ada ukurannya juga, ada certificate ya toh. Kalau tidak ada GIA certificate nilainya kurang ya. Tetapi ada 4C in marriage. Pertama, kenapa tidak ada cerai? It's a covenant. Wow. Padahal saya dulu yang Kristen baru dia waktu menikah. Dia Kristen, saya Kris. Tahu itu? Boten Kristen. Ya, tapi tidak pernah ada kata cerai. Pertama ya memang dia sangat cantik lah ya, rugi lah saya. Tetapi lebih dari itu adalah kita dididik secara Kristen tidak pernah keliru lah ya. Karena ya kita lihat orang di luar Tuhan, termasuk yang Kristen, mudah sekali yang berkata cerai ya. Saya dulu pada waktu remaja hampir salah jalan karena lagu kesukaan saya adalah Get Out of My Life Woman, I Don't Need You Anymore. Itu lagu rock gila itu. Tapi dalam Tuhan, I need you. Nah itu I need you penting ya sayang. Coba kasih komentar. Ya, karena Tuhan membenci perceraian. Kita tahu dari Maleakhi ya. Kitab Maleakhi juga dalam Matius ya, gak salah dikatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi di mata Tuhan persatuan ini indah. Itu adalah apa ya, hasil karya seni Allah kalau bisa mempersatukan pasangan. Itu kalau kita ceraikan itu merusak karya seni Allah dalam kehidupan. Karena covenant itu pernikahan ini miliknya Tuhan. Bukan di antara kita berdua tapi kita dengan dia. Gitu. Karena Tuhan bukan cuma gak suka loh membenci perceraian. Saya selesaikan dulu rumus tadi ya. Number 1, it's a covenant. Perjanjian darah. Coba lihat, hanya manusia di dalam hubungan pertama suami istri mengeluarkan darah. Karena covenant itu buried, to cut the covenant. Ada darah ya. Darah ini suci, luar biasa. Karena itu memang kalau orang ada hubungan sebelum pernikahan kudus, pernikahan kudis, wah itu bermasalah hampir seluruh hidupnya. Kedua, seperti saya katakan tadi, C yang kedua adalah Christ-centeredness. Christ-centeredness. Ya, seluruh kehidupan kita prioritasnya
Tuhan dulu, ya baru pasangan kita, anak-anak, baru pekerjaan dan pelayanan. Kebetulan kita kan sudah jadi satu, baru yang lain-lain. Tapi dulu nomor satu hobi. Lalu kemudian purpose-nya adalah Christ likeness. Kejadian 1:26. Ya toh? Kejadian 1:26. Yang tingkat tertinggi adalah seperti Kristus. You have seen me, you have seen the Father. Karena Kristus adalah jalan, tapi goalnya itu Bapa. Bapa itu sempurna, ya kan? Kedewasaan, kemuliaan, kesempurnaan. Dan pernikahan kayak sekolah. Cuma kita itu aneh ya, dapat sertifikatnya dulu, baru jalan terbalik. Tapi tidak boleh bolos, tidak boleh berhenti. Yang terakhir adalah courtship. Courtship itu bahasa Inggris lama supaya sama-sama C. Itu pacaran. Jadi kita bukan menikah 45 tahun, kita pacaran 49 tahun. 49 tahun. Kamu masih ingat saya tanggal kita ketemu? Pasti kesan pertama begitu menggoda kalau kamu sampai ingat. 13 Oktober. Tahun berapa? Yo lali yo. Tahun 77. 77 nikah. Oh 73. Aku salah 73. Agak lupa ya. 73. Tahun 73. Iya. Itu pertama kali ketemu. Iya. Wow. Nah itu istrinya. Kali. Saya masih belum, Bu. Masih jauh saya. Istrinya Pak Andrian, Ibu Lili adiknya ya. Jadi adik saya nikahin adiknya dia, ya toh. Nah ini penting ini. Bagi yang mau cari pasangan, lihat ibunya. Mesti anak perempuannya kayak ibunya. Kalau ibunya menyeramkan, jangan coba-coba. Kalau ibunya dominan, pasti istrinya begitu juga. Tips praktis ini. Oh, tips praktis. Betul loh. Iya. Iya toh. Kita berdua lihat, waduh ini bagus sekali ini. Di tengah kesukaran, adversary quotient-nya tinggi banget. Ya, di tengah waktu papanya bangkrut, ibunya tidak pernah ngomel dan ibunya asalnya anaknya orang kaya, mau kerja yang sederhana. Ya jualan minuman waktu itu saya bilang, waktu ngelamar adiknya setelahnya ada lagi nggak? Kita habisin stoknya. Jadi 4 ini jangan lupa ya. 4 sih. Iya. Saya catat di sini. Yang menarik itu yang terakhir itu, tidak banyak orang seperti itu. Betul. Ya, justru ketika orang menikah itu kadang semakin Renda masih ingat kualitasnya. Masa suami istri manggil mama, papa, mama. Kamu panggil apa istrimu? Hani. Hani, betul. Bagus. Hani. Iya. Ada beberapa anak rohani juga akhirnya semuanya manggil Hani juga, Pak. Hani ya. Iya. Jadi Hani gitu. Tapi bukan berarti saya lupa namanya istri saya, Pak. Iya. Karena ada guyonan yang manggil istrinya Hani itu karena lupa nama istrinya siapa. Kamu kok iya aku lali jenengnya. Loh, nama penting loh. Dulu namanya Vivi. Waktu dibaptis dikasih nama Deborah, dia nggak mau. Padahal Deborah itu bagus. Itu tawon madu. Iya. Bukan laler. Saya kalau laler mbak kotoran. Kalau madu, tawon madu mbak madu ya kan. Iya. Bukan madu bini lain, bukan loh. yang manis. Tapi saya kasih nama dia Sarah. Princess of God. Iya. Puji Tuhan. Ya. 4C. Covenant, Christ Center, kemudian Christ likeness yang menjadi tujuan dari pernikahan itu sendiri, di mana memang sekolah berdua yang sampai harus. Yang kamu sering terangkan seperti segitiga loh sayang. Iya, kalau segitiga. Suami mama di sini, istri di sini, kita kan segitiga, ini Tuhan. Iya. Jadi kalau tambah lama hubungan kita ke Tuhan, itu jarak itu makin dekat. Semakin dekat. Jadi umpama dia mau minta sesuatu, ngedipkan mata aja kita udah ngerti. Atau marah itu sudah kelihatan. Jadi cara manggil loh. Jadi kalau sayang itu ada, tapi kalau saya Vivi tahu marah saya. Sudah beda auranya. Ada ilustrasi lucu tuh ya. Tuh lihat itu. Tuh lihat ya, kayak jembatan loh. Hidup kan perjalanan. Hidup ini adalah perjalanan. Nah, kayak ini ya toh kayak jembatan gini kan. Nah ini orang tua
Oke. Seorang laki-laki meninggalkan ayah ibunya. Iya. Lalu yang ini saudara. Bisa Saudara, juga ada. iya. Nah, lalu yang sini itu anak. Iya. Banyak yang anak jadi berhala ya. Iya. Coba ini yang suami istri, coba kamu buka. Ini kan ada cincin ini. Ya, jari manis. Ayo buka. Ayo, nggak bisa. Iya, tuh lihat. Ya nggak bisa. Wow. Ya ini langsung nyoba semua di sini. Iya betul. Iya, Suami istri tidak boleh terpisahkan. Iya, tidak bisa. Amin. Sekolah bersama-sama. Pada mulanya menuju keserupaan. tidaklah demikian kata Kristus. Pada mulanya kitab Kejadian. Iya. Let them. Pertama let us. Kalau Allah saja bermitra, apalagi kita. Let them have dominion. Jadi kita nih kalau kongsi bukan saya 51%, 50-50. 50%, 50%. Tapi keduanya menjadi satu. Nah, banyak orang menjadi satu. Ya, ada yang kamu yang bayar listrik, aku yang bayar cicilan motor. Itu kumpul kebo itu. Apa maksudnya? Bukan kumpul kebo tapi itu urunan. Ya, uangku, uangmu. Yeah. Kalau orang servis gini, ya toh, uangku dewe, uangmu, uangku. Uangnya orang tuamu, uangku. Iya itu tambah parah itu kan. Kita ada rahasia kan? Ada. Pertama ketemu, saya kasih tahu. Waktu itu ya saya ada teman lah. Iya. Tapi di luar negeri karena dia sekolah. Dan susah kan lewat telepon, lewat surat. Saya bilang sama dia, saya punya teman, tapi saya akan sampaikan pada dia dengan baik-baik. Kita tidak mungkin lanjut. Lalu setelah resmi saya tunjukkan suratnya, kita pergi berempat dengan Pak Andrian dan Lili. Sampai sekarang kita selalu berempat. Kemarin dulu kita masih makan bersama ya. Anak-anaknya panggil kita papa mama, cucunya grandpa granny. Nah, so itu mungkin orang tanya, loh Pak, enggak punya anak bagaimana gitu. Nah, iya. Iya, gitu dah. Iya, itu mungkin waktu itu masa-masa sulit Bapak sama Ibu waktu melewati itu. Ini juga hal yang perlu kami belajar ketika mungkin ada pergumulan-pergumulan. Ya. Bagaimana Bapak sama Ibu melewati masa-masa itu. Oke ya, kalau bahasa orang tua itu bahasa Hokkien ya, itu bokia, enggak punya anak. Itu sesuatu yang negatif. Iya. Saya pakai bahasa Australia, kids free. Kids free. Ya, bebas anak. Iya kan? Iya. Bebas anak. Rasanya sudah beda Pak. Waktu dengar kids free itu ada sesuatu yang Kalau bokia kan iya, kayak aduh. Gitu. Ya, Longso. kids free. Nelongso. Kalau kids free, haleluya. Iya. Tetapi kita punya kesuburan rohani tidak hilang. Iya. Look what the Lord has done. Iya. Begitu banyak anak-anak rohani ya toh. Betul. Luar biasa. Pendeta Immanuel yang di Yangmei, yang di Taiwan, panggil saya Engkong. Cucu rohani berarti istilahnya. Dan dia hebat sekali lah ya. Iya. 4 generasi berarti Pak dengan Pak Immanuel itu. Iya. Sampai ke cucu. Luar biasa. Puji Tuhan. Jadi tidak menghalangi rencana Tuhan justru. Tidak menghalangi perjalanan menuju Christ likeness ya. Nah, ada keuntungannya. Kapan saya ketemu hamba Tuhan rekan yang sama-sama kids free. Pak Dr. Royandi Hotasoid, orang hebat juga ya. Ya dulu ketua PDS. Iya. Saya bilang Pak Royandi, ada untungnya enggak? Enggak punya anak. Dia tanya, apa ada ya Pak Timotius? Apa ada untungnya? Ada. Tidak bisa membuat dinasti. Ya toh. Kalau pemimpin ataupun gembala, pendeta membangun dinasti, ya kita lihat kekacauan di mana-mana. Iya. Tetapi kita tidak bisa bangun dinasti, ya kan? Dan anak-anak kita kan segala suku. Iya, betul. Bukan cuma orang Indonesia, ada orang-orang luar negeri juga. Iya. Panggil saya sebagai papanya ya. Iya. Wow.
Ini satu hal yang menjadi berkat buat kita. Tapi kalau Rendra tanya apa pernah frustrasi? Oh, frustrasi berat saya. Di situ masa-masa berat itu. Dia itu membahasnya pada Tuhan. Dulu kan gak kenal Tuhan. Begitu gak punya anak 2 tahun ya sayang ya. Saat itu saya periksa dokter andrologi. Kasih surat, disil, suruh kasihkan dokter saya. Saya buka, saya tunjukkan teman saya yang dokter andrologi juga. Dia gak berani ngomong sama saya. Dia bilang ya benih kamu kurang, jadi kamu gak bakal bisa punya anak. Saya kasih tahu ya, serasa bumi ini ambles. Pada waktu itu. Iya. Ada masa-masa Tapi itu saat itu saya merasa diri saya mampu, kan tidak pernah ditolak cewek, tidak pernah tidak naik kelas, lulus juga angka baik, pekerjaan saya tidak usah cari datang sendiri, jadi sombong kan. Tapi karena itu saya akhirnya kerja mati-matian sampai sakit keras, tahun masuk rumah sakit 3 kali. Dan dalam ranjang kematian saya bertobat terima Tuhan Yesus. And look what the Lord has done. Ya toh? Tuhan merubah. Roma 8 ayat 28 itu mesti dikoreksi loh. Yang dikoreksi itu pendapat orang. Dalam Alkitab tidak asli, bahasa Inggris saja. Tidak ada Allah turut bekerja, tidak ada. Tidak ada. All things ya Pak. All things, bukan God. Ya toh? Ditambah itu, tidak tahu kenapa itu. Bisa lolos saat itu. Iya. Ya, bukan Allah terus bekerja. Segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan. Termasuk keterpurukan yang sedang terjadi. Diizinkan. Itu akan bisa bekerja. dibalik, iya. Jadi kalau saya menoleh ke belakang, saya tahu itu rencana Tuhan yang khusus buat kita. Pertama, kerinduan untuk punya anak itu dibelokkan kepada anak-anak rohani. Yang membuat kita ada hari ini. Dan dengan mudah ketika disuruh meninggalkan Surabaya pergi ke Bali, sangat mudah saya. Ya. Tetapi pada waktu banyak orang menggugurkan kandungan, sayangku ini pernah tanya, kita ini kan sayang senang anak-anak kecil ya. Kenapa kita tidak dikasih anak? Saya taruh tangan saya di bibirnya. Jangan pernah tanya, yaitu kedaulatan Tuhan. Kita tidak pernah tanya kan? Kita ucap syukur. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Karena goalnya kan Christ likeness. Kristus sebagai anak sulung, putra sulung, kita adik-adiknya. Oke, sayang, your turn now. Di sisi Bu Vivi, apa yang di tengah keterpurukan itu sebagai penolong, itu apa yang menjadi peran Bu Vivi untuk yang pernah bangkrut. Melewati masa-masa. Ajarkan bagaimana ngadepi suami lagi bangkrut. Karena memang kita sebagai penolong tuh kuat ya, harus kuat. Dan memberi semangat. Jadi tidak tambah diomel-omelin atau disalah-salahkan. Tapi kita sebagai wanita yang cakap itu membangun juga spirit suami sehingga dia bangkit dan bisa sukses lagi. Dimana kita waktu janji nikah aja kan kita selalu bilang susah, senang, harus satu sampai maut memisahkan kita. Jadi tidak boleh, kita tahu pernikahan itu adalah milik Tuhan. Jadi pernikahan itu adalah satu lembaga yang Tuhan dirikan pertama kali untuk kita manusia. Dimana kita boleh menikmati yang baik daripada Tuhan. Jadi kalau kita sampai waktu keterpurukan itu terjadi, terus satunya nggak tahan lalu meninggalkan, lompat dari kapal bahtera kita, itu makanya akan ada disaster mungkin ya, ada tambah terjadi yang bencana dalam rumah tangga tersebut. Tapi kalau wanita kuat, pasti itu akan membuat suami akan bangkit kembali. Dan kita support dia, support dengan sungguh-sungguh dalam doa dan perbuatan kita. Mungkin Rendra pernah mendengar ketika saya dalam keadaan paling terpuruk secara keuangan. Istri saya bilang, sampai bawah jembatan aku ikut kamu. Wow. Haleluya. Itu jadi kekuatan besar itu buat seorang suami untuk bisa
Untung dia enggak bilang kamu blow on van on. Enggak nyalah-nyalah. Rugi aku dapat kamu. Enggak pernah. Enggak pernah. Wow. Tapi gini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, ibu kelihatan begini lembut. Dia bukan empuk, saudaraku. Dia juga punya prinsip ya. Iya. Tapi dalam Kristus kita mengerti. Itu untuk membentuk. Itu Christ likeness. Sekolah tadi itu kan. Ya, saya pernah tanya. Pada waktu saya bertobat, lalu setelah beberapa tahun saya tanya, masih seperti Hitler sayang? Oh ya sudah enggak. Sudah menyerupai Kristus. Ya lumayan kan. Dia pakai bahasa ibunya Jabuto. Jabuto itu lumayan. Jadi saya Mister lumayan. Tapi makin kita pernikahan tuh ya ternyata kayak anggur. Iya. Anggur yang baik itu ya dari usianya. Ya kan? 49 tahun nih kita courtship itu penting ya. Karena banyak orang berhenti mengejar. Berhenti mencoba menyenangkan setelah menikah. Kayak dapat trofi. Lalu trofinya ditaruh di lemari. Tidak. Kan firman Tuhan ada 4 hukum. Selain tadi 4C itu. Hukum pertama ya seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya. Kalau pria nggak dewasa masih tergantung orang tua jangan dinikahi. Ya dah. Ini tips bagi para wanita. Oh iya. Dan para mertua, para mertua. Loh iya. Betul Pak. Loh, kalau dia ndak perlu kaya raya, ndak perlu sultanku, ndak perlu ya toh. Tapi bisa bertanggung jawab. Yes. Saya pernah melayani calon suami istri. Saya gembala toh. Pertama datang ke Bali. Pernikahan pertama yang kita tangani, saya tanya yang pria, apa kamu sudah ada pekerjaan tetap? Dia bilang burung di udara, tidak menabur, tidak menuai, tidak punya bekal dalam lumbung, tapi dipelihara oleh Bapakku yang di sorga. Saya tahu orang tidak punya kerjaan. Saya bilang saya serius loh. Lu nggak ada penghasilan yang cukup untuk rumah tangga dan nanti punya anak. Saya tidak menikahkan kamu. Loh bapak gimana? Bunga di pinggir jalan. Tidak memintal, tidak menenun. Tetapi Salomo dalam segala kemegahannya tidak didandani seperti bunga bakung itu. Saya batalkan pernikahannya. Loh sungguhan? Iya. Iya kan? Lah kan pria itu suami itu tugasnya 3P. Pertama itu provide, menyediakan. Tidak pernah toh, tak suruh utang, tidak pernah kan? Kita nih bebas utang, bebas utang. Ya setelah pindah Bali tuh, sebelumnya kan ya dulu belum dalam Tuhan tuh yang sampai punya utang tuh, tapi bebas. Provide. Kedua protect. Provide. Termasuk keganasan ibu mertua. Oh enggak ada. Ya, di sini baik semua ibunya. Ya toh, sekejam-kejam ibu kota lebih kejam ibu tiri katanya. Tapi kalau bertobat baik. Yang provide, protect. Satu lagi promote. Promote. Istri saya pernah studi sama-sama kita, ada master dalam bidang pelayanan ya. Master in Practical Ministry dari Wagner Leadership Institute. Saya bilang, loh kenapa kamu ndak ambil doctorate? Buat apa katanya, kamu doktornya 3. Aku nyonya doktor aja katanya. Nyonya dokter. Oke, tadi banyak kita bahas masa-masa terpuruk, masa-masa sulit. Nah, satu hal yang paling memberkati atau paling berkesan selama menjalani 45 tahun ini Pak? Waduh, hidup kita nih adventure ya. Hidupnya kayak adventure. Jadi ya selalu ada yang highlight ya. Nah barusan ini pada waktu saya terkena COVID, ya toh, saya baru tahu dia cinta mati sama saya. Tambah sayang, tambah sayang. Saya buka rahasia, saya mau bikin iri suami-suami. Satu hari saya tidur, saya pura-pura tidur,
pipiku dilus-lus gini. Wow. Takut kehilangan. Iya, itu jadi masa yang tidak bisa dibayar dengan apapun ya. Iya, dia bersama-sama. sempat dapat kiriman lewat Facebook ya. Tapi bukan kita enggak ada Facebook dua-dua ya. Enggak perlu ya. Oh ya. Selamat jalan pahlawan iman Pendeta Arifin. Dikira sudah boleh. Iya, memang manusia ini suka menambah-nambahi. Iya. Tips sederhana Pak untuk pasangan muda sekarang. Pasangan muda. Mengarah kepada pasangan muda untuk bagaimana membangun kingdom marriage. Ya. Oh ya, saya selalu pasangan ngajarkan ya toh. Ketika kita pacaran dan itu courtship tadi ya. Iya. Ya pertama-tama adalah selalu bisa berterima kasih ya. Kamsahamnida. Ya toh. Kedua sarangeo. I love you. I love you. Tapi ojo lali iki. Ya toh. Nah ya, kalau ndak ada ini jangan nikah. Iya toh. iya. Lalu yang ketiga, mianheo. I'm sorry. I'm sorry. Para pria biasanya jarang mau I'm sorry dulu. Saya enggak. Siapa yang lebih rohani harus minta maaf lebih dulu. Banyak pria enggak bilang gitu. Kakekku pemarah, bapakku ngamuan. Aku memang begini. Enggak bisa. Ya. Gimana sayang? Kalau saya boleh kasih tips pertama adalah start right. Start right. Jadi kita tanya Tuhan pasangan hidup. Kita berdoa seperti saya lakukan. Saya tanya Tuhan tolong beri jodoh pasangan pada hidup saya ini. Dan Tuhan kirim Pak Arifin. Dan kemudian. Tapi dulu Hitler ya. Malah aku pernah dibang Xi Jinping sama kamu. Jenderal Karena Cina. memang belum bertobat. Iya. Tapi Tuhan bisa mengubah. Ya, mengubah. Waktu itu belum bertobat, tapi karena istri mengkuduskan suami, dan firman Tuhan 1 Petrus, di mana dia benar-benar jadi hamba Tuhan sampai saat ini. Padahal saya dulu berdoa cuma minta bertobat, tapi jadi hamba Tuhan. Itu plus daripada Tuhan. Tuhan selalu menjawab lebih dari yang kita minta dan doakan. Kapan ada satu nona, saya berdoa pada Tuhan minta bule. Tuhan menjawab lebih dari yang saya minta dan doakan. Saya dapatnya bulat. Kelebihan. Yang dua adalah yang kedua, Bu. Tipsnya adalah keterbukaan. Maksudnya transparan, kehidupan kita ini nggak ada yang disembunyikan. Kita nggak ada rahasia. Nggak ada dusta. Nggak ada dusta. Semua kita handphone sama, bisa kita buka passwordnya sama semua, dan kemudian bank account, email ya, jadi satu. Jadi satu. Okay. Wow. Let us and let them. Jadi itu semua itu penting kita, ya toh. Kita bukan lagi aku. Dan ketiga adalah kesetiaan. Kesetiaan ya komitmen kita karena pernikahan itu adalah satu komitmen sampai perjanjian yang kekal. Jadi kita penuh kesetiaan pada pasangan masing-masing. Itu yang dikehendaki Tuhan dan juga ada saling membangun. Jadi saya ini dulu orangnya pesimis, minder dan sebagainya. Tapi Pak Arif ini kasihnya itu membangun saya. Sampai saya sekarang seperti begini ini karena peranan daripada suami tadi itu. Perempuan bijak membangun rumahnya. Tapi perempuan bodoh menghancurkan dengan tangannya sendiri atau mulutnya sendiri. Ya dia tidak pernah keluar perkataan negatif. Jadi kata-kata kita harus positif. Dan positif itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita pekerjaannya adalah saling menguatkan, saling membangun. Kalau Rendra tanya apa highlightnya, banyak sekali. Iya, 45 tahun. 49 saya. 49 tahun pacarannya. Bahkan highlight itu juga bisa jadi hal-hal yang kayak tadi Pak Arifin meresponi pertanyaan saya ini justru mengingat waktu kena COVID. Jadi kan ketika titik terendah itu pun itu jadi highlight di mana memang jadi highlight. Iya, jadi itu menjadi highlight yang membuat Pak Arifin semakin merasakan Bu Vivi betapa sayang sama Pak Arifin. Saya cuma 8 hari di rumah sakit. Pulang kan rindu toh. Ketika saya dekati dia lari.
Iya dokter bilang kamu tetap isoman di rumah seminggu. Dia bilang enggak bisa 2 minggu. Seperti Pak Roni 2 minggu katanya. Iya. Akhirnya saya dianiaya 3 minggu. Iya. Nggak boleh cium dia. Iya. Ini Tapi itu hal yang- highlight. Itu Ya, highlight. ini hal yang sangat luar biasa karena saya pribadi itu melihat banyak orang ketika ditanya highlight itu mereka berpikirnya tentang hal-hal yang enak, hal-hal yang baik, hal-hal yang mendapat ini, mendapat itu. Tapi yang saya sangat titik menarik terendah. itu justru titik terendah itu jadi highlight karena di situ Bisa. akhirnya Tuhan Iya. bisa menyatakan sesuatu, bagaimana Iya. pernikahan juga diperkuat di situ. Jadi tidak ada alasan sebenarnya bagi orang yang menikah itu. Segala sesuatu. Betul. Ini sangat-sangat Ya, terkonfirm dengan itu semua. karena itu kenapa harus continue courtship tetap pelanu karena kalau dulu kalau waktu pacaran ya dikasih teh aja, Thank Sisi, you. thank you, Kamsya. Ya setelah menikah punya anak 3 enggak pernah terima kasih. Iya. Kenapa ya? Pernah ngalami? Pernah. Makanya saya pribadi sangat Lalu berkati dengan kedua obrolan menyatakan sayang. Saya dulu begitu. Saya ini orang yang terlalu pede. ini. Iya. Waktu ketemu dia, saya enggak bilang I love you. Kuno itu. Lalu berlutut kasih cincin. Kampungan. Saya bilang gini, today is the beginning of your happiness. Wow. Sombongnya. Tapi tanpa Kristus buyar. Iya. Betul. Ya toh? Sekarang saya bisa berkata, di luar Kristus aku tidak bisa berbuat apa-apa Iya. sebagai suami. Christ centeredness-nya. Iya. Itu yang harus Dan kita saling menggesek toh ya. Menggesek dalam arti kata baik ya. Saling Menajamkan sesamanya itu. menuju keserupaan. Ya sekolah. Pendidikan itu kayak sekolah. Saling menulari juga ya Pak. Iya. Tadi Ibu menyatakan saya bisa jadi optimis, bisa ini karena Bapak. Jadi saling menulari. satu Saya sama- itu kayak kotak, dia itu kayak bulat gitu. Iya. Sekarang saya agak bulat. Agak bulat. Dia agak ke kotak-kotak. Gitu ya. Iya. Loh iya betul dulu nggak kompatibel. Iya. Karena Tapi memang saling ya. Sifat beda. Seperti sendok sama garpu kan lain. Mhm. Tapi itu kalau berdua itu perfect, Wah. sempurna. Iya. Saling. Jadi Ayo, yang sendok yang mana? Dia lah, ya, tidak ada sisi tajam. Saya ada sisi tajamnya. Oh iya. itu. Kalau zaman sekarang itu kayak lagunya Tulus Pak, kayak sepatu kiri dan kanan. Gak gelem sepatu mambu. Sendok sama garpu ya. Iya. Oke, wow, ini hal yang luar biasa. Saya percaya kita semua belajar banyak hal tentang membangun pernikahan. 4C tadi saya akan ulang nanti di ending. Tapi sedikit sebelum kita akhiri, bahasa kasih Ibu dan Bapak ya. Dengan 45 tahun perjalanan pernikahan ini, saya percaya bahasa kasih itu semakin ya kayak tadi kedipan-kedipan apa itu sudah berarti banyak dalam perjalanan itu. Nah, kalau dari Ibu Vivi dulu, bagaimana Ibu Vivi melihat bahasa kasih dari Pak Arifin sepanjang perjalanan? Ada 5 ya, tapi saya yang tekankan act of service. Act of service. Dia ini senang kalau dilayani. Iya. Ya, disediakan handuknya, disediakan malam, Ikannya diambilin Makan. durinya. makan gitu ya. malam. Nggak keluar lagi ya model begitu. Makan malam itu saya sediakan yang istimewa gitu, Iya, pasangan saya sendiri. Oh dia a very good chef. Terus kayak kasih Wow. lilin ya di meja makan. Wow. Fine dining. Fine dining. Wow. Jadi act of service dia sedang. Iya. Ada lilin-lilin. Romantik. Dan kemudian physical touch. Physical touch. Nah, ya, jadi dia suka dilus-lus, dirangkul. Saya Jadi kita bilang tiap rambut hari- saya kan tinggal dikit. Lulus-lulusan mumpung si Ono. Jadi kita itu tiap hari itu pelukan, Iya, hug iya. each other. Jadi itu menimbulkan satu hormon kebahagiaan di sana. Hormon sayang. Iya. Hormon. Oksitosin. Jadi Harmonis, dimana kita harmonis. bisa apa ya, merasakan ini kasih Tuhan yang bisa kita nikmati Wow. sebagai pasangan. Iya. Itu lain loh. Stres-stres bisa hilang. Wow. Iya. Ini pasti ngiri semua ini.
Dan word of affirmation. Di mana kata-kata kita sebagai wanita yaitu harus yang lemah lembut. Saya selalu bilang nada enggak boleh tinggi. Do atau re. Kalau mi sudah tinggi. Ya, jadi kita harus word of affirmation. Cukup itu satu laki-laki di satu rumah. Jangan wanita jadi begini. harus diutarakan. Harus diutarakan. Jadi verbal. Umpama kita tahu pasangan kita mengasihi, tapi tidak pernah diutarakan. Pak Arifin itu dari pagi sampai malam ya I love you, aku mengasihi engkau gitu. Jadi kita tutup malam dicium itu sebelum sikat gigi. waktu malam setelah doa kita selalu cerita. Dia ini kan suka cerita yang lucu-lucu sampai kita Aku tutup lontong. hari itu dengan tertawa. Sungguh tertawa. Sekalipun mungkin siang ada konflik atau ada apa gitu, malam ketawa. Pria humoris itu seksi lah. Wah, humoris ya. Wah, saya jangan humoris ya. Oke. Punya suami serem kan gak enak ya. Ya udah 3 itu aja. Buktinya lo ini usia tahun ini 70. Iya. Ya, jadi pernah diperiksa oleh dokter, ternyata dia ini kan tidak ketularan. Padahal saya kena COVID ya, dia tidak ketularan. Why? Ternyata diperiksa itu tubuhnya lebih muda 10 tahun dari usianya. Oh iya. Dokter Singapura, dokter Amerika. Cuma saya penasaran. Dokter nggak tanya siapa suamimu. Iya. Siapa dulu dong suaminya gitu. Iya. Jadi terbangun itu untuk akhirnya ibu juga merasakan dampak. Saya mendapatkan kasih dari Tuhan. Merasakan dikasihi itu. Selalu apa? Angin itu bertiup dari positif ke negatif. Iya. Ya kan? Iya. Saya ini kelebihan kasih. Iya. Kedua kakak saya meninggal. Satu usia 2 tahun kena meningitis, yang kedua waktu dilahirkan. Jadi perhati, saya ini anak laki pertama, cucu laki pertama orang Asia atau sendirilah. Dia anak tengah. Dulu mau digugurkan ya karena orang tuanya baru pindah Hong Kong ke sini hamil, tinggal di rumah pamannya, jadi hampir mau digugurkan, tapi ya lahir sempurna lah ya. Cuma saya kelebihan, dia kekurangan. Iya, jadi tabung saya Mengalir. kosong diisi. Dipenuhi. Tapi selain Tuhan, suami saya mengasihi. Dikasih Allah dan manusia. Amin. Betul. Wow, luar biasa. Dari sisi Pak Arifin sekarang, Bapak melihat Ibu ini bahasa kasihnya Pak Arifin. Bahasa kasihnya memang ya yang dominan, karena saya ini ya jadi miliknya Tuhan dan masyarakat yang kita layani. Waktu. Karena dia quality time. Quality time. Kalau sampai dia bilang, sayang kamu kok gak ada waktu buat saya. Oh kaget saya. Ya toh. Sebetulnya gak ada quality time. Harusnya time is time. Ya. Tapi kadang-kadang juga ini pernah kejadian. Gak tahu dia masih ingat gak. Kita jalan-jalan, dia ini kan sangat stylish tuh. High heels kan dia. Di Hong Kong kan jalan kaki. Tahu-tahu kakinya kram. Tapi kreatif saya. Saya ambil itu tempat sampah plastik kan masih baru. Kita baru masuk hotel. Tak kasih air panas. Lalu ada obat kumur gede. Tak masukin sana tuh. Jadi biru kan warnanya. Kakinya tak masukkan ke sana. Tak pijitin. Terus dia meremelek. Oh ternyata acts of service juga. Saling melayani. Saling melayani. Wow. Iya toh. Selanjutnya saya tidak perlu ceritakan Taman Eden terjadi. Wow, luar Dulu biasa. sempat Taman Eden, saya ngedan aku. Dia pernah di neraka setannya saya. Dulu ya. Iya, puji Tuhan. Jadi Sekarang ini betul-betul orang lihat dalam kehidupan kita seperti back to Eden. wow, iya, Hubungan dengan Tuhan gitu dekat, hubungan dengan pasangan. betul. Dan itu membuat kami ya, orang-orang di sekitar Pak Arifin, kami merasakan itu ada inspirasi, ada berkat yang kami rasakan, baik itu rumah tangga, baik itu pelayanan. Dan memang tadi waktu Pak Arifin menyebutkan
quality time itu juga muncul dalam pikiran saya. Pak Arifin di tengah sibuknya Pak Arifin, di tengah kegiatan setelah ini ketemu siapa, konseling dengan siapa, tapi ternyata quality time itu dijaga. Oh iya. Itu dijaga dengan Ibu. Jadi kan ini sesuatu hal yang jadi pelajaran kita semuanya untuk kita perhatikan bahasa kasih dari pasangan kita masing-masing. Itu yang membuat hubungan itu semakin terbangun ya. Kekasih saya ini jemaat 0001. 001. Dari begitu banyak yang Tuhan percaya kepada saya. Iya. Harus yang nomor 1. Iya. Oke. Iya. Wow. Istri saya bukan di belakang saya. Oh, Dia bukan konco winking, bukan teman di belakang. Iya, iya. Ya toh, orang Jepang kan nganggap enteng istri ya. Tetapi dia ada di samping saya. Ya, dia di samping saya dan bukan di belakang saya. Kami berdua sebagai penatua bersama. Pelayanan bersama, kerja bersama. Dan ngadepi musim dingin bersama. Let's grow old together. Saya bilang gitu sama dia. Let's grow old together. Yeah. Kita enjoy life. Yeah, yeah. Justru tahun-tahun keemasan kita boleh nikmati bersama. Wow. Ya. 70 loh, 70-an. Tahun keemasan. Iya. I will sing about the sweet 70 on your birthday. Amin. 45 mengarah ke gold ini ya Pak ya. Iya. 45 kan safir tadi ya. Tapi Safir goalnya dari itu diamond. diamond. Goalnya diamond. Kalau Tuhan izinkan, Iya. 15 tahun lagi. Amin. 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 Kalau Tuhan izinkan, Amin. ya toh? Karena itu tadi kan Forsi itu bicara soal diamond. Ya. Ya. Ya, pada waktu mungkin rambutmu ya sudah habis seperti saya. 15 years from now. Ya. Amin. Amin. Ya, Kita oke. berdoa selalu kesehatan Bapak Ibu ya. Oke, Ibu berdoa bagi para istri, kemudian nanti Bapak berkenan berdoa memberkati suami dan memberkati pernikahan jemaat sehingga kingdom marriage itu boleh terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Silakan Ibu dulu baru nanti Bapak. Mari kita berdoa untuk para istri saat ini. Tuhan Yesus. Biarlah engkau menjadi istri yang cakap, Amin. yang bisa dibanggakan oleh suamimu, menjadi idaman suamimu, dan engkau bagaikan permata yang dibanggakan, dan juga untuk keluarga seisi rumah akan tertawa karena engkau membawa suatu suasana yang ceria, suasana yang indah, suasana yang akrab dalam rumah tanggamu. Dan biarlah engkau dengan hikmat Tuhan dan takut akan Tuhan menjalani kehidupan ini bersama Tuhan. Pasti ada kesuksesan dalam rumah tangga. Dan biarlah engkau juga akan dipuji oleh suamimu, dibanggakan oleh suamimu karena engkau adalah istri idamannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya istri-istri yang takut akan Tuhan akan dipuji oleh suaminya dan mereka akan kuat di dalam segala musim. Karena kami tahu bersama Tuhan kami pasti menang. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Untuk para pria, firman Tuhan berkata, act like man. Amin. Don't act like boy, don't act like woman, apalagi act like animal. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, mewakili para suami, kami menghampiri Engkau Tuhan. Jadikan kami para suami sebagai protector, provider, and promoter untuk istri kami. Biarlah kami dengan anugerah Tuhan bisa menjadi pemimpin dan teladan dalam seluruh kehidupan, conversation, perkataan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Adam pertama telah gagal. Tetapi karena dia tidak melindungi istrinya ketika ada godaan daripada si jahat. Tetapi biarlah kami boleh berhasil dalam Engkau. Engkau memerintahkan kami be watchful and act like men. Biarlah itu terjadi pada kami. Dan kami percaya the spirit of the real man adalah spirit of Christ. Roh daripada Kristus. Penuhi kami semua. Supaya suami-suami benar-benar Tuhan bisa menggantikan peran seorang ayah. Menjadi seorang kakak dan juga kekasih bagi istri-istri kami. Di dalam nama dari Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus memenuhi kami dengan roh yang lemah lembut tetapi perkasa.
dengan spirit of understanding, dengan spirit of the fear of the Lord, dalam nama dari Tuhan Yesus. Haleluya. Dan memberkati pernikahan-pernikahan yang sudah diteguhkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. The blessing of the Lord will overflow dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih buat Pak Arifin dan Ibu, waktunya kita boleh berbincang bersama, dan saya percaya kita semua diberkati melalui perbincangan ini. Kingdom marriage terjadi buat kehidupan kita semuanya. 4C, covenant. Lalu Christ Center, kehidupan yang berpusat kepada Kristus, kehidupan pernikahan yang berpusat pada Kristus dan menuju pada Christ likeness, keserupaan dengan Kristus, dan terus bangun courtship, pacaran terus dalam pernikahan. Saya percaya kita semua diberkati. Kita ketemu lagi dalam Kingdom Insight selanjutnya. His gift for you. Tuhan memberkati.